Bagaimana jadinya jika korban penculikan dan pemerkosaan oleh anggota teroris malah tidak mau dibebaskan dan memutuskan untuk ikut jadi teroris? Inilah kisah Patty Hearst, anak milioner cantik yang ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata. Padahal dia adalah korban dari si perampok tersebut. Pada tanggal 4 Februari 1974, pada pukul 9 malam, sekelompok orang bersenjata masuk ke sebuah apartemen di 2603 Avenue Street, Berkeley, California, Amerika Serikat. Mereka lalu menyeret paksa gadis berusia 19 tahun bernama Patricia Hearst alias Patty, setelah berhasil melumpuhkan tunangannya yang bernama Steve Witt dengan memukulkan botol anggur ke kepalanya. Tubuh Patty lalu dihempaskan ke lantai dan kedua matanya ditutup. Sadar bahwa ia berada di bawah ancaman, ia pun tidak berani berbuat macam-macam. Ditambah lagi, ia mendengar suara tembakan senjata diikuti jerit ketakutan para tetangganya ketika tubuhnya digotong keluar dari apartemennya. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang kemudian membawanya pergi. Setelah peristiwa tersebut, Amerika Serikat dihebohkan dengan berita bahwa cucu dari Raja Media, William Randolph Hearst, telah diculik. Orang yang diculik oleh sekelompok bersenjata tersebut ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah anak dari seorang milioner. Bukan hanya itu saja, anak tersebut juga merupakan calon pewaris bisnis orang tuanya yang bergerak di bidang media massa. Lalu siapa sejatinya penjahat yang berani menculik anak dari tokoh terkemuka pesurat kabaran di Amerika Serikat? Ternyata kelompok tersebut merupakan penjahat kelas kakap, yaitu sekelompok radikal bersenjata yang menamakan diri sebagai Symbionese Liberation Army atau disingkat SLA. Kelompok tersebut dipimpin oleh Donald David DeFries yang beranggotakan pria dan wanita, kulit hitam dan kulit putih. SLA juga dikenal sebagai organisasi sayap kiri Amerika yang aktif antara tahun 1973 dan 1975 yang menganggap dirinya sebagai tentara pelopor. DeFries mengklaim bahwa SLA merupakan organisasi atau wadah bagi para pejuang sayap kiri, seperti feminisme, anti-rasis, anti-kapitalis, dan lain-lainnya. Melalui organisasi tersebut, DeFries ingin semua ras, semua jenis kelamin, dan usia untuk bertarung bersama di front persatuan sayap kiri dan hidup bersama secara damai. Namun di balik visinya yang terlihat baik, SLA nyatanya kerap melakukan misi-misi kejahatan, seperti halnya menembak 2 staf sekolah Oakland dengan peluru yang ujungnya mengandung sianida. Oleh sebab itu, SLA dianggap sebagai organisasi teroris oleh FBI dan penegak hukum Amerika Serikat. Setelah penculikan Patty tersebut, keluarga Hearst dirundung kekhawatiran karena tidak ada kabar apapun tentang putrinya. Hingga beberapa hari kemudian, datanglah sebuah titik terang. Sebuah stasiun radio lokal menerima paket berisi rekaman suara Patty yang sedang dalam penyanderaan. Dalam rekaman tersebut, Patty menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Meskipun ia mengalami sejumlah luka, namun luka tersebut telah diobati dan kondisinya kini mulai membaik. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya ditahan oleh sekelompok orang bersenjata. Mom, Dad, I'm okay. I'm with a combat unit that's armed with automatic weapons. Kabar mengenai keadaan Patty melalui suara rekaman itu pun sontak diberitakan oleh media, dan SLA pun menikmati publikasi peristiwa penculikan yang dilakukan oleh mereka. Menurut analisis FBI, grup yang dipimpin oleh Donald DeFries ini sengaja menculik Patty untuk menyita perhatian publik. Dan Patty adalah sosok yang tepat untuk kepentingan tersebut karena perempuan yang lahir pada tahun 1954 ini berasal dari keluarga kaya dan memiliki bisnis di bidang media massa. Alhasil, setiap kali rekaman suara Patty dirilis,
secara otomatis akan selalu mendapat tempat di pemberitaan utama media massa. Rekaman tersebut juga menjadi satu-satunya media penghubung antara Patty dan keluarganya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SLA ini sengaja menculik Patty supaya apapun yang mereka lakukan itu dapat dikabarkan di media massa. Sungguh strategi yang sangat cerdik. Ayah Patty, yaitu Randolph Hearst, dibuat semakin khawatir akan keselamatan putrinya. Dalam sebuah jumpa pers, ia menyampaikan keinginannya untuk bernegosiasi langsung dengan para penculik. Ia mengatakan bahwa kami tidak berniat untuk membalas dendam asalkan Patty kembali dengan selamat. Jadi ayah Patty ini semakin galau karena ia khawatir akan keselamatan putrinya. Namun, dia tidak memiliki kabar lagi bagaimana keadaan putrinya tersebut. Beberapa hari kemudian, datanglah jawaban dari pihak SLA. Mereka menuntut Hearst memberi makan kaum miskin di California sebagai prasyarat negosiasi pembebasan Patty. Mereka menuntut keluarga Hearst untuk membagikan makanan senilai $70 bagi setiap orang miskin dari Santa Rosa hingga Los Angeles, California. Jadi SLA ini menuntut untuk membagikan berupa sembako gitu ya, makanan kepada setiap orang miskin, di mana setiap orang miskin tersebut harus mendapat sejumlah $70. Tanpa berpikir panjang, Randolph Hearst pun menyanggupinya. Bahan pangan senilai $2 juta lantas disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Upaya yang dilakukan oleh keluarga Hearst untuk menebus Patty dengan menggelontorkan dana yang cukup besar, ternyata menurut para teroris jumlah tersebut belumlah cukup, dan mereka mengatakan bahwa uang tersebut hanyalah sekedar remah-remah yang dilemparkan kepada orang miskin. Lalu mereka pun minta tambahan senilai $4 juta. Apa boleh buat? Demi kebebasan anaknya, keluarga kaya itu akhirnya setuju. Alih-alih senang karena berhasil menjalankan misi kemanusiaan dan akan mendapatkan anaknya kembali, ternyata para teroris tidak kunjung membebaskan Patty. Randolph Hearst pun terus berupaya untuk mengontak pihak SLA, namun lagi-lagi tidak ada respon dari mereka. Janji yang disepakati oleh para teroris hanyalah sebuah omong kosong belaka. Ternyata teroris tersebut tidak kunjung membebaskan Patty, dan tentu ini membuat ayah Patty itu semakin galau. Hari pun berlalu, bulan pun berganti. Secara mengejutkan pada April 1975, ayah Patty yaitu Randolph Hearst menerima rekaman suara Patty yang mengubah situasi menjadi semakin dramatis. Rekaman tersebut mengatakan, "Aku diberi pilihan untuk dibebaskan di area yang aman, atau bergabung dengan pasukan SLA dan berjuang untuk kebebasanku dan semua orang yang terampas kemerdekaannya. Aku telah memilih untuk tinggal dan berjuang," kata Patty dalam rekaman. Tidak hanya itu saja. Dalam rekaman tersebut, dia juga mencela keluarga kandungnya dan mengatakan bahwa "Saya tidak akan pernah memilih untuk menjalani sisa hidup saya dikelilingi oleh babi seperti Hearst. I renounce my class privilege, and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts." Dalam rekaman itu pun, ia juga memperkenalkan nama barunya, yaitu Tanya. Rekaman suara ini menjadi semakin membingungkan. Kenapa Patty memilih untuk tetap tinggal dan berjuang bersama orang-orang yang menculiknya? Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Seharusnya orang yang diculik, yang sudah disiksa, seharusnya dia sangat membenci si penculiknya. Tetapi kenapa Patty memilih untuk berjuang bersama orang-orang yang sudah menculiknya? Tentu saja isi rekaman tersebut secara otomatis mengundang reaksi masyarakat. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan sikap tersebut. Apakah ia berpartisipasi secara sukarela
Atau dia di bawah tekanan? Atau jangan-jangan ia telah dicuci otaknya? Karena kejadian tersebut sangatlah aneh dan tidak masuk logika bahwa orang-orang yang diculik justru bergabung bersama si penculik. Oleh karena itu, ayah Patty sendiri tidak begitu saja mempercayai isi rekaman tersebut. Ia tidak meyakini bahwa putrinya dengan sukarela bergabung bersama kelompok teroris. Jadi si ayah Patty ini masih optimis bahwa putrinya adalah sosok yang baik dan putrinya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun 2 minggu kemudian, Randolph Hearst harus menelan kenyataan yang benar-benar pahit. Putrinya itu diketahui ikut dalam aksi perampokan bersenjata di Bank Hibernia, San Francisco. Polisi mendapati bukti keterlibatan Patty dalam sebuah rekaman kamera CCTV. Patty yang berpakaian serba hitam itu tampak memegang senapan laras panjang dan berdiri di sebelah DeVries, yang merupakan ketua SLA yang berdiri paling depan dan memimpin aksi perampokan. Dalam aksinya itu, mereka melukai 2 orang penjaga dan membawa lari uang senilai $10. Meski begitu, keluarga Hearst masih tidak mempercayainya dan bersikeras bahwa Patty hanyalah korban atau sandera yang dipaksa untuk ikut dalam aksi kriminal. Ia pun menuding bahwa salah satu dari anggota SLA tersebut telah mengancam Patty dengan cara mendodongkan senjata ke arahnya. Masuk akal juga ya. Jangan-jangan si Patty ini dia diancam pada saat itu. 2 kali 24 jam pasca perampokan di Bank Hibernia, seorang petugas polisi bernama Rodney Williams menerima paket berisi rekaman suara Patty. Dalam rekaman tersebut, Patty menyatakan bahwa SLA telah merampok Bank Hibernia. Selain itu, ia juga membantah segala tudingan yang menyebut bahwa ia diancam ataupun telah dicuci otak oleh kelompok SLA. Berikut isi rekaman suara tersebut. Senjataku terisi peluru dan tidak sekalipun temanku menodongkan senjata ke arahku. Seperti juga halnya pencucian otak yang merupakan ide konyol yang sukar dipercaya. Ujar Patty dengan suara yang terdengar penuh amarah. Kalau dilihat dari suara rekaman di mana diucapkannya dengan nada amarah, sepertinya si Patty ini benar-benar memutuskan untuk bergabung itu dari hatinya sendiri gitu. Tidak dengan paksaan. Gimana menurut kalian? Pasca perampokan Bank Hibernia, keberadaan Patty semakin misterius. Ia lebih banyak bermain di belakang layar dalam aksi-aksi bersenjata yang dilakukan oleh kelompok SLA. Namun masyarakat tetap mengenalnya sebagai Tania sang revolusioner. Hingga pada akhirnya, Mei 1975, polisi menyerbu markas rahasia SLA di Los Angeles dan menewaskan 6 anggota kelompok, termasuk pemimpinnya, yaitu Donald DeVries, pria Afro-Amerika yang menyebut dirinya sebagai General Field Marshal Chin Q. Namun sayangnya, Patty saat itu tidak ada di lokasi. Keberadaan Patty ternyata masih misterius. Hingga pada tanggal 18 September 1975, petugas polisi federal FBI berhasil menemukan tempat persembunyian pasangan Bill dan Emily, di mana Patty Hearst juga tinggal di situ. Patty Hearst ditangkap di sebuah apartemen di San Francisco. Ia ditangkap dengan tuduhan terlibat perampokan bersenjata. Jadi pasangan Bill dan Emily ini merupakan sisa-sisa dari anggota SLA. Dan di tempat itulah juga diduga Patty Hearst berada. Dan benar saja, Patty Hearst ditangkap di sebuah apartemen di San Francisco. Jadi, misi untuk antara menangkap dan membebaskan Patty Hearst akhirnya selesai. Pasca tertangkapnya Patty, Randolph Hearst menyewa pengacara Terence Hallinan untuk membela anaknya. Hallinan pun segera mengunjungi Patty di sebuah sel untuk memintai keterangan. Namun ia sangat terkejut dengan sikap Patty yang dengan yakin mengatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari SLA. Begitupun dalam rekaman percakapan dengan seorang temannya yang datang berkunjung, Patty terdengar sebagai pribadi yang sangat berbeda. Meski begitu, kepada pers, pihak keluarga membantah bahwa Patty dengan sukarela bergabung dengan kelompok SLA. Ayahnya pun mengatakan hal berikut kepada media.
Kami berbicara banyak hal seputar urusan keluarga, dan semuanya berlangsung menyenangkan. Sama sekali tidak ada yang berubah dengan dirinya, ujar Randolph Hearst. Pihak keluarga Patty masih tidak percaya bahwa Patty memang bergabung dengan SLA tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu, sang pengacara, yaitu Hallinan, telah menyiapkan materi pembelaan bagi Patty, yakni Patty diduga mengkonsumsi obat-obatan secara paksa yang dibarengi dengan penyekapan yang mengerikan selama 2 bulan di kamar mandi. Sesudah itu, barulah Patty dicekoki dengan berbagai ideologi SLA. Jadi materi inilah yang digunakan untuk membela Patty supaya si Patty ini tidak dihukum karena ia terlibat dalam aksi perampokan di sebuah bank. Namun rupanya keluarga Hearst tidak setuju dengan materi pembelaan dari sang pengacara tersebut. Menurut mereka, akan lebih baik jika materi pembelaan hanya menyinggung unsur paksaan dan cuci otak. Tetapi sang pengacara malah tidak setuju dengan pendapat keluarga Hearst dan mengatakan bahwa argumen tersebut bukanlah pembelaan yang baik untuk diajukan dalam persidangan nanti. Jadi nampaknya ada sebuah perdebatan antara keluarga Hearst dan pengacaranya sendiri untuk menyiapkan pembelaan si Patty. Karena pengacara Hallinan tetap tidak setuju, akhirnya keluarga Hearst memutuskan untuk mengganti pengacara tersebut dengan seorang pengacara berbayar yang lebih mahal, yaitu F. Lee Bailey, yang sepaham dengan keluarga Hearst. Hingga akhirnya, persidangan perdana Patty Hearst pun dimulai pada tanggal 4 Februari 1979. Dan persidangan tersebut mendapat perhatian luas lantaran masyarakat penasaran pada Patty yang semula menjadi korban, malah berbalik arah mendukung komplotan yang menculik dan juga menyiksanya. Sesuai skenario yang diinginkan keluarga Hearst, di persidangan Patty menyangkal semua perkataan dan perbuatan yang dilakukannya atas nama Tania. Berikut pernyataan Patty dalam persidangan tersebut. 2 bulan saya disekap dalam kamar mandi dengan mata tertutup dan mengalami berbagai macam intimidasi, ancaman hingga pelecehan seksual berkali-kali. Saya bahkan tidak dapat berpikir untuk kebaikan diri saya sendiri karena pikiran saya sudah diprogram, ujar Patty dalam persidangan. Selain itu, ia pun menyangkal semua pernyataan-pernyataan dalam rekaman yang menunjukkan bahwa ia bersimpati kepada rekan-rekan seperjuangannya di SLA, termasuk kedekatannya dengan salah seorang anggota SLA bernama Cujo. Kata Patty, lelaki itu sama jahatnya dengan semua anggota SLA lainnya. Lagi pula, terlalu menyakitkan bagi perempuan yang pernah dilecehkan jika ada yang beranggapan bahwa kejadian itu bisa berubah menjadi kisah asmara. Jadi si Patty itu diduga, selain dia bergabung dengan anggota SLA, dia juga jatuh cinta kepada salah seorang anggota SLA. Tetapi dalam persidangan ini, si Patty ini membantah isu tersebut. Pengacara Patty juga menghadirkan sejumlah ahli psikiatri untuk memperkuat argumentasinya. Menurut mereka, saat itu Patty berada dalam tekanan fisik yang ekstrim sehingga mengalami kemerosotan mental dan mengalami cuci otak sehingga mau menerima ideologi politik SLA. Namun jaksa James Browning membalasnya dengan menghadirkan pakar lain yang menyatakan bahwa keikutsertaan Patty merupakan kehendaknya sendiri sebagai wujud pemberontakannya. Dalam persidangan, jaksa Browning juga menunjukkan sebuah rekaman video di mana Patty tampak bersemangat ketika ikut ambil bagian dalam aksi perampokan bank bersama rekan-rekannya. Ketika akan meninggalkan bank, Patty pun tampak tersenyum kepada Chin Kyu, salah satu anggota dari SLA. Melalui bukti rekaman ini, para juri pun rupanya tidak termakan dengan pembelaan cuci otak yang disampaikan oleh pihak Patty dan menyetujui argumen yang disampaikan oleh jaksa. Oleh karena itu, Patty akhirnya dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 25 tahun penjara atas keterlibatannya dalam perampokan bank dan 10 tahun penjara untuk kasus penembakan. Namun setelah menjalani hukuman selama 22 bulan, Patty mendapatkan keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara dari Presiden Jimmy Carter. Jadi si Patty ini sangat beruntung ya,
Dari awalnya dia harus ditetapkan hukumannya selama kurang lebih 35 tahunan. Malah dia mendapat keringanan menjadi 7 tahun penjara. Meskipun kisah tersebut telah berakhir di dalam persidangan, namun kisah Patricia Hearst alias Patty ini masih menimbulkan pertanyaan dan rasa penasaran. Apa sejatinya yang menyebabkan Patty bisa bergabung dengan kelompok yang telah menculiknya? Karena hal tersebut sungguh tidak masuk akal. Sebab Patty disiksa dengan cukup sadis oleh para anggota SLA. Ketika dia diculik, Hearst menghabiskan 57 hari pertama dengan diikat dan ditutup matanya. Selain itu, ia dikurung di dalam sebuah lemari. Dan De Vries, yaitu ketua SLA, juga mengancam akan membunuh si Patty Hearst ini dengan cara dipukuli atau digantung di langit-langit jika dia mencoba melarikan diri dan membuat keributan. Selain itu, dia juga diperkosa oleh 2 anggota SLA, yaitu De Vries dan Wolf. Perlakuan keji tersebut seharusnya membuat korban membenci para penculiknya. Tetapi berbeda dengan Patty, ia malah memutuskan untuk berteman baik dengan para penculik. Ini seperti pantun jaka sembung pakai kolor bolong, yang nggak nyambung dong. Ternyata di balik kasus tersebut, banyak para ahli psikologis yang kepo dengan kasus Patty Hearst yang saat itu menjadi trending topik di media massa Amerika Serikat. Mereka pun mencoba untuk menganalisa penyebab sebenarnya dari perilaku Patty yang bisa berubah 180 derajat. Dari analisa tersebut, muncullah sebuah dugaan bahwa Patty mengalami suatu gangguan psikologis yang bernama Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome atau sindrom Stockholm adalah gangguan psikologis pada para korban penyanderaan yang membuat mereka merasa simpati atau bahkan menyayangi si pelaku. Dalam suatu penyanderaan, para penyandera umumnya akan merasa benci dan takut karena pelaku atau penculik kerap berlaku kasar bahkan kejam. Namun dalam kasus Stockholm Syndrome, hal yang terjadi justru sebaliknya. Para korban justru merasa simpati terhadap pelaku. Para psikolog menduga jika Stockholm Syndrome merupakan cara korban untuk mengatasi stres atau trauma yang berlebihan akibat penyanderaan. Jadi sebenarnya si korban mengalami trauma dan stres. Tetapi alih-alih mengatasinya dengan menghindari orang-orang yang membuatnya stres tersebut, ia malah mengatasinya dengan cara menyayangi si pelaku untuk mendapatkan rasa aman. Patty Hearst saat ia diculik, kemungkinan ia mengalami trauma. Tetapi ia tidak bisa melarikan diri dari sumber yang membuat ia trauma. Sehingga Patty dan si penculiknya terjebak dalam sebuah tempat atau ruangan yang tidak memiliki intervensi dari pihak luar. Kondisi tersebut memicu si Patty dan si penculik untuk bisa mengamati satu dengan yang lain dengan intensitas yang tinggi. Karena Patty diancam akan dibunuh oleh si penculik jika ia melarikan diri, maka Patty berusaha untuk berperilaku baik dan mengikuti kemauan si pelaku. Namun hal tersebut lama-kelamaan mengubah si Patty menjadi terbiasa berperilaku baik terhadap si penculik. Karena kebiasaan tersebut, si Patty merasa bahwa si penculik merupakan sosok yang baik karena tidak menyakiti atau tidak mengambil nyawanya. Ditambah lagi, pada saat ia disandra, Patty diketahui dididik tentang keyakinan organisasi SLA, yang mana mereka mengklaim bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang berjuang di sayap kiri dan berjuang terhadap salah satunya yaitu feminisme. Hal itu membuat Patty merasa yakin bahwa si penculik ini adalah orang yang baik yang sedang berjuang untuk kebaikan bersama. Hal tersebutlah yang membuat Patty merasa kagum terhadap si penculik dan memutuskan untuk bergabung dengan SLA. Dan dia pun mengalami yang namanya Stockholm Syndrome. Bagaimana menurut kalian? Okay. I'm with a combat unit that's armed with automatic weapons. These people aren't just a bunch of nuts. They're perfectly willing to die for what they're doing. I just hope that you'll do what they say, Dad, and just do it quickly. I've been given the name Tanya after a comrade who fought alongside Che in Bolivia for the people of Bolivia. I embrace the name with the determination to continue fighting with her spirit. I renounce my class privilege, and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts.
Patria o muerte, venceremos. Death to the fascist insect that preys upon the life of the people.